kembali di Benang Merah. Mas Ridwan, kalau Anda melihat, tadi sudah dipaparkan lengkap oleh Bang Yos, oleh Pak Prayit. Benarkah itu ada message di balik apa yang dilakukan selama ini? Kalau kita lihat, operasinya sangat berat. Di situ banyak CCTV. Kenapa harus merekrut orang Indonesia, orang Vietnam? Ada pesan nggak menurut Anda di balik itu? Ya, dalam konteks ini, dalam kasus Siti Aisyah, ada dua hal yang kami soroti. Yang pertama tentang apa yang dalam teori itu disebut dengan multiple false scenario, MUFAS. Multiple false scenario itu begini, Mas Aryo. Ketika Anda melakukan operasi intelijen, maka Anda harus melapisnya berkali-kali sehingga orang tidak tahu mana kebenarannya, mana sejatinya yang benar. Ambil contoh misalnya begini, ketika ada operasi intelijen asing di Indonesia, ingin tahu misalnya siapa Panglima TNI berikutnya, ketika dia bertanya ke diplomat, dijawab Pak ini. Ketika bertanya ke misalnya peneliti, ditanya Pak itu. Sehingga kemudian orang menjadi bingung, apa mana yang benar. Multiple false scenario ini juga terjadi dalam kasus Siti Aisyah. Karena tadi disampaikan Bang Yos, alurnya sangat mudah tertebak, tetapi kemudian muncul satu misteri yang sampaikan Pak Prayit tadi. Nah, kalau saya melihat Siti Aisyah bisa jadi adalah agen sekali pakai. Jadi kalau kita sering istilahkan itu disposal agent. Dia bisa saja direkrut dengan cepat, dispot secara cepat, mungkin 3-6 bulan. Lalu memang perannya hanya digunakan untuk pembunuhan itu saja. Dan kalau kami belum meyakini bahwa ini dilakukan oleh intelijen Korea Utara ANSI. Karena frame bahwa ini yang bergerak Korea Utara itu muncul dari Malaysia, muncul dari Korea Selatan, muncul dari Amerika Serikat yang selama ini menjadi negara-negara yang memusuhi Korea Utara. Ada Cina di situ juga. Exactly. Kita tahu Indonesia juga punya hubungan lah antara Indonesia dengan Amerika juga, bisa jadi jangan-jangan ini geopolitik. Atau Mas Muti bisa melihat ini? Iya. Mungkin nggak ini ada hubungannya dengan geopolitik kasus ini? Enggak, pertama saya ingin mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Bang Yos bahwa ada sesuatu yang harus diperjelas, siapa sebenarnya Siti Aisyah ini. Karena kalau dibilang bahwa dia bagian dari sebuah operasi yang memang betul-betul dia mengerti, itu menjadi pertanyaan juga, karena dari pengakuan yang selama ini kita terima bahwa dia hanya dibayar untuk satu ajakan untuk mengikuti satu show ya, satu prank katanya, video lucu-lucuan. Betul, acara reality show. Nah, itu yang menurut saya ada sesuatu yang memang disiapkan dan memang ada keterputusan informasi. Bukankah dalam dunia intelijen itu kan kita kenal ada AH, ada AP, agen handler, ada agen AP, agen personel. Betul. Nah, bukankah seorang AP ini juga ketika dia merekrut orang yang direkrut tidak perlu tahu apa detailnya? Betul. Makanya itu yang saya bilang tadi, kalau dibilang bahwa Siti Aisyah ini adalah bagian dari agen yang memang profesinya adalah agen, dan itu profesional, memang tadi yang dibilang oleh istilah Mas Habib adalah disposal ya, agen sekali pakai. Lebih tepat mungkin seperti itu, karena memang dia hanya dibutuhkan untuk putus sampai operasi di bandara itu, dan dia tahunya bahwa saya diminta untuk melakukan satu acara reality show, kan kira-kira begitu. Nah, itu yang sampai sekarang harus dijawab, dan saya kira tantangannya adalah kuasa hukum membuktikan posisi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan motif dan skenario, ya kan. Nah, itu yang saya kira sampai sekarang bukan mudah untuk melihat motif dan skenario itu, karena pengalaman dari operasi-operasi clandestine semacam ini itu dalam banyak kasus dia terbuka setelah X-file-nya terbuka. Artinya bisa 20 tahun, 30 tahun kemudian, karena menunggu kesaksian ataupun ada celah untuk membuka itu. Tetapi yang paling penting menurut saya ada fakta bahwa di sini ada perbuatan pidana, kan kira-kira begitu. Nah, itu yang paling dalam jangka waktu dekat itu membutuhkan satu proses untuk pengungkapan, kan kira-kira begitu. Tapi untuk melihat siapa yang menggunakan, lalu kemudian motifnya apa, dampak geopolitik apa, itu tidak dengan serta-merta dia muncul, tapi dia akan terasa dalam satu jangka waktu tertentu. Bang Yos, kalau kita lihat pola operasi intelijen itu kan memang terkenal seperti sel terputus ya, artinya tidak saling tahu gitu. Kalau lihat dari kasus ini, itu meyakinkan itu nggak, dalam arti
Siti Aisyah saja dia tidak tahu, dia taunya kita bikin prank video, sehingga si perekrut ini dari agent handler, agent personil itu memang tidak perlu tahu orang yang direkrut itu untuk apa. Itu jadi ciri khas nggak dari situ sendiri? Di operasi clandestine itu kita kenal cut out namanya kan. Cut out. Jadi tadi kan saya bilang the big boss gitu, katakan Mister itulah ya. Di bawahnya ini komandan atau kepala badan intelijen negara itu gitu kan bisa. Nah, terus agent handler tuh sampai yang namanya agent itu nggak mungkin bisa hubungan ke sini kecuali dengan satu orang saja gitu, diputus gitu. Sehingga kalau ketahuan seperti ini putus di situ. Anda melihat itu dari kasus Siti Aisyah ini? Iya, makanya dia kan kepingin sekali ngambil apa hubungannya ini orang Indonesia kok dia minta apa dalam siaran resmi minta agar Aisyah dilepas. Nah, kira-kira kenapa Aisyah dikasih apa anti peluru? Karena bisa di sniper dia. Gitu, orang ini supaya nggak bisa cerita kan gitu. Jadi di dalam operasi intelijen itu, apalagi ini negara komunis katakan itu ya, itu rumusnya menghalalkan semua cara, nggak peduli Aisyah itu siapa, saudara juga enggak, yang penting mission tercapai. Dan bisa juga kalau melihat karakter penentu kebijakan ini ya, mendesak terus kapan ini lo membunuhnya kapan, mungkin terlalu lama kan. Tim itu udah desa begitu kan, lalu cepat harus bereaksi dia kan. Kesempatannya ada di Malaysia, ketemu orang yang bisa diperalat, kenapa nggak sekarang gitu kan. Makanya yang orang-orang Korea Utara beneran itu kan ada 4 orang ya kalau nggak salah, belum ketangkap kan, langsung dia escape dia kan. Dan hal seperti itu pasti ini sekali lagi analisa ya, jangan sampai nanti ada keterlibatan kedutaan pasti ada, karena itu tempat yang aman untuk safe house mereka, kan ada kekebalan diplomatik di tempat itu gitu. Jadi di dalam operasi itu ada aja dinamika gitu. Lalu para petugas di lapangan ini lalu mencarikan peluang mana yang ada. Mungkin peluangnya di situ memang kan udah diamati kan selama di Malaysia kan, mau pergi kemana jam berapa kan sudah diamati. Dan Siti Aisyah dengan Duan Ti Huang ini ya, itu udah 3 kali latihan ya, dari sumber yang bisa saya percayalah gitu. Setiap latihan dikasih $100 Amerika kan, latihan cuman kayak begitu aja siapa nggak mau kan. Nah yang dipolesin kan body lotion aja gitu betulannya kan. Jadi ini untuk meyakinkan lagi bahwa dia sebenarnya tidak tahu gitu kan. Kalau dia tahu itu tadi apa layak membunuh orang dibayar 1,2 juta, siapa yang mau? Walaupun dia orang miskin juga berpikir karena risikonya sangat tinggi kan gitu. Lalu kepentingan Siti Aisyah itu apa gitu? Dia itu siapa? Gitu. Kecuali ada keterlibatan intelijen kita atau negara kita, urusannya apa, kita nggak sengketa kok dengan Korea Utara. Dan saya kan pernah menjadi tamu mereka waktu gubernur. Ya. Saya sudah menjelajahi banyak negara ya, begitu jadi tamu Korea Utara saya kaget-kaget luar biasa itu. Baik, ditahan dulu ceritanya, Bang Yos. Kita masih lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan masih bicara soal operasi intelijen dan dunia intelijen seperti apa. Tetap bersama kami di Benang Merah sesaat. Pemirsa, kini saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia. Sudah hadir bersama kami editor harian Media Indonesia, Matias Brahmana. Selamat malam, Bung Matias. Selamat malam, Maria. Seperti tayangan yang tadi ya, Bung Matias, hot issue utama Media Indonesia ini pasti membahas mengenai KTP elektronik ya. Memang ini adalah kasus mega korupsi saat ini yang ditangani oleh KPK. 2,3 T dugaannya. Kemudian banyak nama-nama besar yang terlibat. Nyali KPK ini sepertinya diuji, tapi belum apa-apa sudah tertutup sebagian sidangnya. Tidak seperti sidang-sidang korupsi sebelumnya. Jadi beranikah KPK menurut kacamata Media Indonesia? Media Indonesia mengambil judul nyali KPK diuji. Ya. Jadi betul-betul KPK harus mempertanggungjawabkan tuntutan masyarakat selama ini. Ya. Ini merupakan persidangan yang sudah kita tunggu lama sekali. Seperti yang tadi ditayangkan oleh Metro TV, banyak sekali nama-nama besar yang sebelumnya itu sudah diperiksa. Nah, Irman dan Sugiharto itu dianggap sebagai nama yang paling buncit, karena Irman ini mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Sementara Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Tapi dari dakwaan yang dibawa besok ke persidangan Tipikor itu, Maria,
itu sebenarnya sudah lengkap sekali. Oke. 24.000 lembar. Nah, Di sana baik. sebenarnya sudah ikut semua. Tapi apakah nama-nama yang ini nanti akan disidangkan? Itu yang jadi Nah, ini sidangnya pertanyaan karena kita. tertutup ini jadi kita tidak bisa mengetahuinya kan? Ya. Sidangnya tidak bisa disiarkan begitu, Bung. Tentu itu juga akan menjadi keputusan besok. Oke. Nah, walaupun sekarang isunya seperti ini, besok masih diputuskan lagi. Baik. Karena nama-nama besar ini kalau bias itu akan membuat masyarakat tidak puas. Oke, Iya. iya. Itu Bonyamin Saiman, koordinator dari masyarakat anti korupsi juga menyatakan demikian. Dia bahkan sudah menyampaikan nama-nama sesuai dengan bukti keterlibatan mereka ke Baik. KPK. Baik. Tapi Partai Golkar sendiri bilang ya siap, silakan hukum. Siapa yang bersalah? Kita tunggu ya, kita tunggu Tidak ada Bung yang kebal Matias. hukum di negeri ini. Baik, katanya. selanjutnya ini mengenai kerjasama dari Indonesia dan Arab Saudi yang sepertinya ada awal yang baik ini ya, yaitu ada pembukaan akses di 5 bandara dari kedua masing-masing negara. Apakah memang ini awal yang bagus menurut media Indonesia? Kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan memang terjadi MOU, tapi itu hanya sebatas hitam di atas putih saja. Apakah memang ini awal yang bagus? Tampaknya Raja Salman kehadirannya di Indonesia ini betul-betul membawa berkah. Oke. Ada 11 MOU yang ditandatangani. Dan hari ini berkesan dia sepertinya ya untuk Raja dia Salman memperpanjang sendiri. juga 3 hari yang ada di balik Iya. itu. Dengan membawa 1.500 rombongan. Terus kemudian ada 25 pangeran. Dan puluhan setingkat menteri. Itu menunjukkan keseriusan mereka. Oke. Keseriusan mereka. Dan hari ini itu sudah direalisasikan sebagian. Di antaranya dia membuka 4 wilayah yang ada bandaranya Baik. untuk dilakukan penerbangan ke sana itu, Maria. Dan kita juga mempersilahkan mereka Baik. untuk membuka di sini. Nah, hari ini pengusaha dari Oman juga datang untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Raja Salman. Baik. Dan mereka juga menawarkan sejumlah investasi. Jadi kedatangan Raja Salman itu betul-betul Kita patut apresiasi ya, kali ini kita akan tunggu, tapi ya semoga bukan hanya janji manis di atas kertas saja seperti biasanya ya kalau dari kaca-kaca pengalaman yang sebelumnya. Iya. Kemudian terkait hot issue yang ketiga ini mengenai hubungan Malaysia dan Korea Utara. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan Malaysia ini keras ya Bung ya dengan kasus ini begitu, tapi sekarang tiba-tiba melunak seperti ingin memperbaiki diri dengan Korea Utara. Kalau Korea Utara dari awal sikapnya sudah jelas terlihat keras, tegas begitu. Nah, lalu bagaimana menurut media Indonesia terkait hal ini? Karena apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Mengapa tiba-tiba Malaysia ini terkesan seperti takut begitu pemutusan hubungan kerjasama dengan Korea Utara? sebenarnya dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia hari ini mereka tidak takut. Oke. Tetapi mereka ingin jangan karena kasus ini hubungan menjadi terpecah. Mereka tidak ingin terjadi pemutusan hubungan. Jadi Malaysia mencoba untuk dengan cara negosiasi untuk mendapatkan solusi. Setelah kedua negara ini bersetegang karena isu pembunuhan Kim Jong Nam itu begitu. Jadi mereka ingin melindungi negaranya. Kalau terjadi kasus hukum di sini itu harus diproses. Tetapi sebaiknya hubungan juga tetap terlaksana, terjaga begitu ya, dijaga, kerjasama ya. semua tetap seperti semula begitu ya, Ya, Bung betul Matias. sekali, Maria. Baik, itu tadi 3 hot issue utama yang menjadi pembahasan di media Indonesia. Selengkapnya tentunya akan dapat disimak oleh pemirsa nanti pagi ini ya. Beli korannya. Beli korannya jangan lupa.